Battle Through the Heavens, Chapter 1169. Bab 1169, Doping. Mata Xiaoyan menyapu setelah dia mengidentifikasi Magical Beast yang bersembunyi di kolam yang dalam. Setelah itu, dia diam-diam mundur beberapa ratus meter. Selanjutnya, dia menemukan tempat di mana angin bertiup ke arah kolam yang dalam. Dia mengambil pohon buah dari cincin penyimpanannya. Pohon buah ini berwarna biru sedingin es. Ukurannya hanya sekitar setengah kaki dan di ujungnya ada buah berwarna biru seukuran kepalan tangan. Udara di sekitarnya menjadi lebih lembab saat buah ini muncul. Energi afinitas air yang melonjak mengalir keluar seperti air dalam banjir. Pohon buah ini disebut pohon abadi Cloudwater Drunken Cloud. Buah di atasnya disebut buah awan air. Ada energi afinitas air yang sangat padat di dalamnya. Buah ini memiliki daya tarik yang kuat untuk daya tarik air Magical Beast. Selain itu, energi di dalamnya sangat besar, kuat, menyebabkan buah memiliki cairan khusus yang diminum di dalamnya. Efek dari cairan yang diminum ini sangat luar biasa. Bahkan Magical Beast tingkat 7 akan menjadi mabuk dan tertidur setelah menelannya. Xiaoyan membutuhkan cairan yang diminum di dalam buah awan air ini. Untuk mendapatkan pil Soul Serum, aku hanya bisa mengorbankan benda ini. Xiaoyan dengan hati-hati menguburkan pohon abadi Cloudwater Drunken di bawah tanah. Selain itu, untuk mendapatkan tampilan yang seperti aslinya, dia memastikan tanah di sekitarnya sama. Dari kejauhan, sepertinya benda ini telah tumbuh di sini sepanjang waktu. Tempat di mana pohon itu terkubur agak jauh dari kolam yang dalam karena Xiaoyan sadar bahwa kecerdasan monster peringkat 7 tidak lemah. Jika harta karun seperti itu tiba-tiba muncul di sampingnya, itu pasti akan menimbulkan keraguan. Meskipun jarak saat ini agak jauh, Xiaoyan yakin bahwa binatang itu akan terpancing. Daya tarik buah awan air ke afinitas air Magical Beast adalah sesuatu yang pernah disaksikan Xiaoyan sekali. Setelah mengubur pohon abadi awan mabuk air ini, tubuh Xiaoyan bergerak dan dia melompat ke pohon yang sangat besar. Tubuhnya tersembunyi di dahan hijau yang subur. Tatapannya menembus celah saat dia mengamati kolam dalam yang tenang dari kejauhan. Auranya benar-benar ditarik pada saat ini. Sepetak hutan ini juga menjadi sangat sunyi setelah diamnya Xiaoyan. Namun, kolam dalam tidak menunjukkan respon sedikit pun, bahkan tidak ada riak di permukaan kolam dalam. Xiaoyan tidak mengungkapkan emosi cemas apapun situasinya. Setelah menunggu hampir setengah jam dan menemukan bahwa masih belum ada aktivitas, Xiaoyan akhirnya menutup matanya perlahan dan sembuh. Hari ini, dia akan menyia-nyiakan waktu dengan orang ini. Hampir 3-4 jam berlalu dengan tenang setelah Xiaoyan menutup matanya. Selama periode waktu ini, hutan tetap sunyi. Bahkan raungan Magical Beast tidak terdengar. Suasana tenang ini menyebabkan pori-pori seseorang terbuka. Guyuran. 1 jam lagi berlalu. Tiba-tiba, suara gelombang kecil air muncul di dalam hutan yang sunyi ini. Saat ini, mata Xiaoyan, yang telah ditutup, tiba-tiba terbuka. Dia langsung berbalik ke arah kolam dalam itu berada, hanya untuk menemukan riak air melingkar terbentuk di kolam. Apakah akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi? Apakah akan keluar? Xiaoyan tersenyum pelan di dalam hatinya saat melihat ini. Hatinya berisi kegembiraan. Dengan kekuatannya, tidak sulit baginya untuk menghadapi ular macan air yang misterius. Namun, lokasi saat ini tidak cocok untuk pertempuran besar. Bagaimanapun, jika beberapa Magical Beast lainnya tertarik olehnya, hal-hal kemungkinan akan menjadi buruk baginya. Aura yang kuat mulai secara bertahap muncul dalam persepsi spiritual Xiaoyan, mengikuti meningkatnya jumlah riak di permukaan kolam yang dalam. Ini memang ular macan air misterius peringkat 7. Xiaoyan mengangkat alisnya saat merasakan aura. Guyuran. Sosok hitam tiba-tiba keluar dari kolam tidak lama setelah auranya muncul. Itu membawa gelombang busa yang tercipta dari percikan air. Sosok hitam ini cukup pendek. Panjangnya hanya 2 meter atau lebih. Tubuhnya tertutup sisik berwarna biru, dan garis pada sisiknya tampak seperti pola harimau. Sekilas, itu memancarkan aura yang ganas. Mulutnya yang besar dan buas memperlihatkan kilatan dingin. Sepasang mata ular terkonsentrasi menyapu sekeliling. Xiaoyan sedikit mengangguk saat melihat misterius ular macan air muncul. Ini mungkin tampak cukup kecil, tetapi jika itu memasuki mode pertempuran,
kemungkinan besar ukurannya akan membengkak hingga 100 meter. Pada saat itu, hanya dengan mengayunkan ekornya saja dapat membuat seluruh gunung terbang. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ular macan air misterius yang muncul tidak mengambil bentuk manusia. Lusinan tentakel panjangnya terus berayun. Sesaat kemudian, matanya beralih ke bagian dalam hutan tempat Xiao Yan mengubur pohon abadi Cloudwater Drunken. Ular macan air misterius ini jelas sangat berhati-hati. Meskipun ia telah mengendus aroma yang sulit ditolak, ia tetap tidak tampak cemas. Setelah ragu-ragu di depan kolam dalam, tiba-tiba ia melebarkan mulutnya yang besar, dan cahaya biru muncul dari mulutnya. Setelah itu berubah menjadi penghalang energi melingkar yang melilit pil Soul Serum dan batu besar. Hanya setelah menempatkan lapisan pertahanan ini barulah ia mengayunkan ekornya. Tubuhnya tergesa-gesa di udara saat ia dengan cepat bergegas ke hutan. Kejutan melintas di mata Xiao Yan ketika dia melihat bahwa orang ini sangat berhati-hati. Itu memang layak menjadi peringkat 7 Magical Beast. Kecerdasan ini jauh lebih tinggi dari Magical Beast biasa. Ular macan air misterius bergegas ke hutan. Itu mengendus aroma yang tenang dan berkeliaran cukup lama sebelum menemukan pohon abadi Cloudwater Drunken yang telah ditanam Xiao Yan di lokasi yang agak terpencil. Sukacita liar seperti manusia melintas di mata ularnya ketika melihat pohon abadi awan ini. Bertentangan dengan harapan Xiao Yan, itu tidak segera bertindak. Sebaliknya, ia mengayunkan ekornya. Tirai air biru pucat dengan cepat terbentang dalam bentuk melingkar dengan itu menjadi tengahnya. Hati Xiao Yan sedikit terkejut saat melihat taktik misterius ular macan air ini. Sebuah pikiran terlintas di hatinya, dan kekuatan spiritualnya tiba-tiba melonjak. Setelah itu, kekuatan spiritual ini sepenuhnya mengelilingi tubuhnya. Tirai air beriak di atas Xiao Yan sama seperti kekuatan spiritualnya telah benar-benar membungkusnya. Untungnya, itu tidak menggerakkan aktivitas lain. Tirai air terbuka hampir 100 meter sebelum perlahan-lahan berhenti. Setelah itu, tiba-tiba berubah menjadi kabut dan berserakan. Ular macan air misterius akhirnya santai setelah mengamati daerah tersebut. Itu melebarkan mulutnya yang besar dan tirai air lainnya keluar, mengelilingi pohon abadi awan di dalamnya. Setelah itu, ia menyerap pohon itu ke dalam mulutnya yang ganas dan besar. Dengan ayunan ekornya, dia dengan cemas terbang kembali ke kolam yang dalam. Xiao Yan diam-diam tertawa ketika dia bersembunyi di antara cabang-cabang pohon ketika dia melihat orang ini akhirnya memakan buahnya. Jarinya sedikit bergerak tanpa meninggalkan bekas. Jari Xiao Yan baru saja bergerak ketika buah awan air, yang telah dibungkus oleh tirai air, tiba-tiba terbelah. Gelombang demi gelombang cairan perlahan mengalir keluar dan menetes ke bawah. Pecahnya buah awan air yang tiba-tiba menarik perhatian ular macan air misterius. Ini segera menjadi terkejut. Setelah itu, tiba-tiba dia sepertinya mengerti sesuatu. Cahaya biru cerah tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Bang! Cahaya itu baru saja muncul ketika tiba-tiba berhenti. Pada saat yang sama, tubuh naga macan air misterius tiba-tiba mendarat di tanah. Aroma yang pekat dan tenang, mengisyaratkan perasaan mabuk, merembes keluar dari tubuhnya. Swoosh! Xiao Yan tahu buah awan air telah berlaku saat ular macan air misterius mendarat di tanah. Tubuhnya bergerak, dan dia bergegas turun dari pohon tinggi seperti kilat. Dia muncul di batu besar dalam beberapa kilatan. Setelah itu, dia melepaskan pukulan keras dan membuka tirai. Setelah itu, dia melingkarkan tangannya dan nyala api menggumpal menjadi bentuk duri yang menembus batu besar. Selanjutnya, dia dengan paksa menggali lubang itu. Xiao Yan mengeluarkan kotak giok dingin dari cincin penyimpanannya setelah menggali batu besar itu. Dia dengan hati-hati menempatkan batu ini, yang berisi pil Soul Serum, ke dalamnya. Setelah itu, dia menjentikkan tangannya dan mengembalikannya ke cincin penyimpanannya. Tubuhnya bergerak tanpa ragu-ragu, dan dia bergegas ke hutan yang jauh di ketinggian rendah. Dalam beberapa lompatan, tubuhnya sudah menghilang. Meskipun efek buah awan air sangat kuat, itu tidak dapat bertahan lama. Dengan kekuatan ular macan air misterius, kemungkinan besar ia akan bangun dalam 2 hingga 3 menit. Jika dia pergi terlambat, ular macan air misterius yang marah pasti akan mengejar. Prediksi Xiao Yan ini terbukti benar. Segera setelah dia melarikan diri dari kolam yang dalam, raungan keras bergema di atas gunung dengan cara yang mengguncang bumi.
Xiao Yan masih bisa mendengar suara gemetar gunung itu dari jarak yang sangat jauh. Jelas, ular macan air misterius sedang melepaskan amarahnya. Xiao Yan diam-diam tertawa saat mendengar raungan ini. Setelah itu, dia meningkatkan kecepatannya dan buru-buru meninggalkan tempat berbahaya ini. Ada aula besar yang dibangun dengan bebatuan besar yang berdiri di atas gunung yang tampak seperti pilar penyangga langit. Dua binatang besar menjaga aula besar itu. Dua aura ganas merembes keluar dari tubuh dua binatang besar ini. Dari kelihatannya, mereka bahkan lebih kuat dari ular macan air misterius. Grandaun, apakah kamu sudah cukup makan? TL, Grandaun ini mengacu pada seorang wanita yang sangat sulit untuk dilayani. Raungan marah yang berisi sakit hati yang hebat tiba-tiba dipancarkan dari dalam aula besar. Kedua magical beast di pintu masuk aula mengangkat mata mereka saat mendengar raungan ini. Segera, mereka menundukkan kepala dan bertindak seolah-olah mereka tidak mendengar apapun. Di bagian terdalam dari aula batu yang sangat besar adalah lapangan yang sangat luas. Saat ini, ladang ditumpuk dengan bahan obat yang tak terhitung jumlahnya tertata rapi. Jika Xiao Yan dan yang lainnya datang ke tempat ini, mereka akan segera tercengang. Salah satu dari ramuan ini dapat menarik keinginan banyak alkemis jika dibawa ke dunia luar. Namun, mereka sama umumnya seperti kubis di tempat ini. Ada seorang pria bertubuh besar dan kekar di antara banyak harta karun alam ini. Pria besar itu secara acak berdiri, tetapi dia memberikan perasaan seperti gunung yang berat dan tidak bisa diremehkan. Namun, pria besar ini, yang tampak sebagai makhluk luar biasa, sedang melihat ke tengah lapangan dengan keinginan untuk menangis saat ini. Sosok kecil yang cantik telah mengambil apa yang tampak seperti ramuan obat yang luar biasa langka. Setelah itu, dia memasukkannya ke dalam mulut kecilnya dengan cara yang biasa saja. Suara mengunyah yang jelas menyebabkan jantung pria besar itu merasakan sakit yang berdarah. Untuk apa kau melolong? Setelah saya makan sampai kenyang dan menemukan orang yang saya cari, saya dengan sendirinya akan membawa Anda keluar dari tempat ini. Tenang, bukan hanya mendobrak ruang terbuka. Itulah spesialisasi saya dalam. Sosok kecil itu bergumam saat dia makan. Sepertinya dia sangat tidak puas dengan sakit hati yang dirasakan pria besar itu. Bab 1170, Pembantaian. Karena dia takut ular macan air misterius akan mengejar, Xiao Yan bergegas pergi dengan liar setelah menyembunyikan auranya. Baru saat itulah dia secara bertahap melambat. Dia melihat sekelilingnya. Saat ini, dia berada di dekat tengah gunung. Area yang lebih tinggi di atas tertutup kabut energi yang pekat. Selain itu, Xiao Yan juga bisa merasakan aura yang sangat kuat di dalam kabut tebal ini. Akan sangat merepotkan jika aura ini mengganggunya. Sekarang, yang bisa saya lakukan hanyalah diam-diam mendaki ke puncak gunung dan mencoba melihat apakah saya bisa mencuri item tugas yang saya butuhkan. Dengan kekuatanku sendiri, mungkin akan sedikit sulit untuk secara paksa merebut mereka. Xiao Yan berdiri di atas pohon raksasa. Dia mengabaikan puncak gunung yang terlihat sebagian saat dia merenung pada dirinya sendiri. Xiao Yan berhenti ragu-ragu setelah mengambil keputusan. Dia baru saja akan bergerak ketika sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Matanya tiba-tiba meluncur ke bawah gunung. Riak energi yang sangat kuat tiba-tiba meletus dari tempat itu. Riak semacam ini bukanlah fluktuasi energi biasa. Sebaliknya, itu adalah riak yang dipicu oleh pertempuran Doqi. Xiao Yan tanpa sadar merajut alisnya saat dia merasakan fluktuasi semacam ini. Jika dia bisa merasakannya, binatang buas itu pasti bisa merasakannya. Dengan demikian, itu pasti akan menarik sebagian dari perhatian mereka. Xiao Yan dengan penuh perhatian mendengarkan sejenak dan samar-samar bisa mendengar sedikit suara manusia. Dia langsung terkejut. Mungkinkah itu kelompok Cao Ying? Xiao Yan mengerutkan alisnya saat dia merenung sejenak. Dia tiba-tiba membalikkan tubuhnya dan diam-diam bergegas ke sumber riak energi. Bukannya dia ingin menyelamatkan kelompok Cao Ying. Sebaliknya, itu karena aktivitas yang dibuat kelompok mereka pasti akan menarik perhatian beberapa magical beast peringkat tinggi. Dia mungkin bisa bersembunyi di samping mereka. Begitu dia menemukan tanda-tanda binatang buas itu menampakkan diri, dia akan bisa menyelinap pergi, mengambil kesempatan untuk mencuri bahan obat di dalam gua di puncak gunung. Tubuh Xiao Yan melintas di hutan seperti embusan angin sementara pikiran ini melintas di hatinya.
Sekitar beberapa menit kemudian, tubuhnya tiba-tiba melompat ke depan, dan dia memasuki puncak pohon yang ditutupi dengan dedaunan hijau yang subur. Matanya melihat melalui celah di antara dedaunan. Sebuah cekungan-cekung muncul di mana pandangannya bisa mencapai. Saat ini, ada hampir 100 orang berkerumun di dalam cekungan ini. Tatapannya menyapu mereka, dan dia memang melihat beberapa sosok yang dikenalnya. Mereka jelas kelompok Chaoying. Ruang di sini. Mata Xiaoyan menyapu sebelum tiba-tiba fokus pada ruang di sekitarnya. Matanya melihat distorsi di sekitar mereka. Penghalang spiritual. Hati Xiaoyan tiba-tiba menjadi dingin saat melihat ini. Dia telah melihat hal ini sebelumnya. Yang disebut Ying Gu tua telah menggunakan benda ini malam itu, menyebabkan dokter peri kecil dan yang lainnya tidak dapat menemukan invasi. Sepertinya ada yang salah. Hati Xiaoyan tenggelam saat melihat penghalang spiritual ini. Dari kelihatannya, sepertinya seseorang sedang bersiap untuk menyerang kelompok Chaoying. Selain itu, orang yang menyerang mereka memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Penghalang spiritual ini bukanlah sesuatu yang ahli biasa bisa bangun. Apakah pria berpakaian hitam itu? Hati Xiaoyan tiba-tiba bergerak saat dia tenggelam dalam pikirannya. Pandangannya beralih ke cekungan-cekung dengan kecepatan kilat. Dia memang melihat sosok berwarna hitam di antara kelompok itu. Orang ini benar-benar kejam. Dia berpikir untuk menghabisi semua orang ini. Song Qing dan Chao Ying adalah orang-orang yang berpotensi untuk memperebutkan tempat juara di gathering kali ini. Jika kedua orang ini terbunuh, pikiran ini terbang di dalam hati Xiaoyan saat Sok tanpa sadar muncul di matanya. Pria berpakaian hitam ini benar-benar keji. Tuan, apa yang Anda maksud dengan ini? Apakah Anda berencana menyerang kami semua di sini? Hampir 100 sosok mengelilingi sosok hitam di dalam baskom ini. Song Qing saat ini sedang menatap pria berpakaian hitam dengan ekspresi marah saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Orang ini tiba-tiba melancarkan serangan ketika mereka menuju ke tempat ini sebelumnya. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin alkemis tewas di tangannya. Jika bukan karena reaksi cepat Song Qing, kemungkinan dia juga akan mati di tangan orang ini setelah tertangkap basah. Chao Ying, dengan sosoknya yang mempesona, berada di samping Song Qing. Namun, saat ini dia sedang menatap pria berpakaian hitam dengan ekspresi agak serius di matanya yang cantik. Dengan persepsi spiritualnya yang kuat yang jauh melebihi orang lain, dia bisa merasakan bahwa pria berpakaian hitam di depan mereka memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Dua pemuda jenius dari Menara Pil. Haha, reputasi ini memang luar biasa. Namun, aku hanya bisa menggunakan taktik seperti itu untuk tempat juara. Senyuman aneh terus menggantung di wajah pria berpakaian hitam itu saat dia berbicara meski telah dikelilingi oleh begitu banyak orang. Bolehkah saya tahu siapa senior ini? Apakah kamu tidak takut Menara Pil akan mengejar masalah ini jika kamu membunuh kami di sini? Mata cantik Chao Ying menatap pria berpakaian hitam itu sebelum dia tiba-tiba bertanya. Semua orang di sini akan mati. Oleh karena itu, Menara Pil tidak akan menyadarinya. Pria berpakaian hitam itu tertawa sambil melihat ke arah Chao Ying. Dia tampak seperti kucing yang bermain dengan tikus. Banyak alkemis di sekitar tiba-tiba menjadi marah setelah mendengar kata-katanya. Semuanya tanpa basa-basi mencabut senjata mereka. Mata mereka menunjukkan kilatan tajam saat mereka menatap pria berpakaian hitam itu. Bukankah kamu sedikit terlalu sombong? Ada begitu banyak dari kami di sini, apakah menurutmu kami takut padamu? Song Qing dengan marah berteriak. Senyuman aneh di wajah pria berpakaian hitam tiba-tiba menyebar setelah mendengar ini. Hati-hati, seseorang telah menyergap. Sebelum senyum aneh di wajah pria berpakaian hitam itu benar-benar menyebar, banyak alkemis yang mengelilinginya tiba-tiba mengeluarkan pekikan yang menyedihkan. Lebih dari selusin tetes kepala manusia yang meneteskan darah membumbung ke langit dengan pilar darah berwarna merah cerah. Perubahan yang tiba-tiba dan tidak terduga ini telah menyebabkan Song Qing dan Xiaoyan yang tersembunyi menjadi terkejut. Tatapan mereka buru-buru melihat ke atas, hanya untuk melihat lebih dari selusin sosok dengan niat membunuh yang tajam. Aura yang sangat kuat itu menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Dalam waktu kurang dari 1 menit, darah segar telah mewarnai tanah hijau subur ini menjadi warna merah darah. Banyak alkemis yang hidup sebelumnya sekarang menjadi hantu mati. Mata mereka terbuka lebar.
Mereka semua dipenuhi dengan keterkejutan dan kepasrahan. Bahkan dalam kematian, mereka tidak dapat melihat dengan jelas siapa yang menyerang mereka. Bang, bang, petik 2. Kelompok Cao Ying dan Song Qing sangat terkejut dengan perubahan yang tidak terduga ini. Segera, Doki buru-buru keluar dari tubuh mereka dan memblokir sosok tajam yang datang menyerang mereka. Orang-orang ini bersembunyi di tengah kerumunan. Xiao Yan melihat pembantaian yang tiba-tiba terjadi dari dalam hutan. Ekspresinya sedikit berubah. Dia tidak dapat menemukan orang-orang yang tersembunyi ini sejak awal. Terlebih lagi, dari kelihatannya, sepertinya mereka benar-benar satu kelompok dengan pria berpakaian hitam itu. Siapakah orang-orang ini? Mereka benar-benar berani menyerang orang dari Menara Pil. Petik 2. Akhirnya ada beberapa orang di Baskom yang tidak dapat bertahan lebih lama lagi dalam menghadapi pembunuhan mendadak dari lusinan ditambah sosok serigala dan harimau. Mereka buru-buru mengambil batu spasial mereka dari cincin penyimpanan mereka dan dengan cepat menghancurkannya. Ruang angkasa menjadi terdistorsi, dan mereka akan melarikan diri. Sudah kubilang, tidak ada orang di sini yang bisa pergi. Pria berpakaian hitam itu, yang tidak menyerang, tersenyum saat melihat mereka mencoba melarikan diri. Dia dengan lembut melambaikan lengan bajunya dan riak spasial yang tak terlihat menyebar. Setelah itu memperkuat orang-orang yang akan melarikan diri dari Pil Realm. Selanjutnya, dia mengepalkan tangannya dan ruang di sekitarnya tiba-tiba ditekan. Dia dengan paksa mencubit para alkemis itu ke dalam kelompok darah dan daging yang kabur. Mendistorsi ruang orang ini memang seorang elit Dozun. Mata Xiao Yan menyusut saat melihat pria berpakaian hitam ini turun tangan. Para alkemis di medan pertempuran, yang telah kehilangan taktik terakhir mereka, mulai membalas dengan sekuat tenaga. Namun, kekuatan selusin sosok berwarna hitam jauh melampaui mereka. Selain beberapa orang yang bisa berjuang melawan mereka, sebagian besar orang yang tersisa menderita kematian yang menyedihkan. Pembantaian berlanjut selama sekitar 10 menit atau lebih. Kurang dari 10 dari 100 alkemis yang tersisa. Song Qing, Cao Ying, dan 2 sesepuh dari Sekte Xuan Mendalam yang membawa Chen Xian ada di antara mereka. Perjuangan yang tidak berguna. Kekuatan mereka yang tersisa berada di kelas Dozong. Oleh karena itu, selusin sosok hitam mengalami kesulitan memakannya ketika mereka berkumpul bersama. Yang bisa dilakukan sosok hitam itu hanyalah mengelilingi mereka. Namun, dari kelihatannya, menerobos pertahanan kelompok Cao Ying hanyalah masalah waktu. Ekspresi Song Qing jelek saat dia melihat orang-orang berjubah hitam di sekitarnya dengan aura pembunuhan yang sangat padat. Wajahnya mudah berubah. Dia bisa merasakan aura mematikan dari tubuh orang-orang ini. Apakah senior berniat membunuh kita semua? Cao Ying, yang biasanya memasang senyum mempesona di wajahnya, saat ini memasang ekspresi hijau. Dia sudah istimewa sejak dia masih muda. Ada banyak sekali penjaga di sekelilingnya. Dia hampir tidak pernah melihat medan perang berdarah seperti itu. Aku cukup tertarik dengan jiwamu. Jika Anda dibiarkan tumbuh, kemungkinan besar Anda akan benar-benar bisa menjadi kepala raksasa Menara Pil berikutnya. Sayangnya, pria berpakaian hitam itu tertawa sambil menatap Cao Ying. Dia menjilat bibirnya seolah-olah sedang melihat mangsanya. Wajah Cao Ying sedingin es. Dia sadar bahwa orang ini bertekad untuk melenyapkannya. Namun, meskipun pihak lain kuat, kemungkinan besar mereka tidak mungkin membunuhnya di tempat ini tanpa membayar sejumlah harga. Dia pasti memiliki beberapa kartu truf untuk menjadi orang yang paling dipikirkan oleh Menara Pil. Pria berpakaian hitam itu mengabaikan ekspresi Cao Ying. Tatapannya melirik beberapa orang yang masih melawan. Setelah itu, dia perlahan maju selangkah. Tepat ketika dia mengambil langkah ketiga, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Mata dinginnya tertuju pada pohon besar tempat Xiao Yan bersembunyi. Xiao Yan diam-diam berteriak, "Ini buruk," di dalam hatinya saat pria berpakaian hitam itu menghentikan langkahnya. Persepsi spiritual orang ini terlalu kuat. Keluar! Sebelum Xiao Yan bisa mundur setelah diam-diam menangis di dalam hatinya, kekuatan isap yang menakutkan melonjak keluar. Pohon-pohon besar di sekitarnya hancur menjadi debu dalam sekejap. Sosok Xiao Yan ditarik ke depan lebih dari selusin meter. Baru setelah itu dia dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Namun, saat ini dia sudah mendarat di bagian dalam penghalang tata ruang. Bab 1171, Gabung Tangan.
Sosok manusia yang tiba-tiba ditarik dengan paksa dari hutan membuat kelompok Cao Ying terkejut. Namun, mereka akhirnya menghela nafas lega setelah melihat wajahnya. Mata Song King mengungkapkan ekspresi sombong yang sulit dideteksi. Xiao Yan ceka-ceka, aku belum pergi mencarimu, tapi malah kau yang menyerahkan dirimu padaku. Pria berpakaian hitam itu terkejut saat melihat sosok tersembunyi itu adalah Xiao Yan. Wajahnya segera terangkat menjadi senyum aneh saat dia tertawa. Mata Xiao Yan menatap tajam ke arah pria berpakaian hitam asing itu. Dari nada suara pihak lain, ternyata pria itu mengenalnya. Namun, Xiao Yan tidak dapat mengingat pernah bertemu orang ini. Dia belum bertemu banyak ahli kelas Dozun, tetapi semuanya meninggalkan kesan yang sangat dalam. Hanya orang di depannya ini yang membuatnya merasa tidak terbiasa. Pakar, bolehkah saya tahu siapa Anda? Xiao Yan sepertinya tidak mengenalmu. Xiao Yan berbicara dengan suara yang dalam sambil menangkupkan tangannya ke pria berpakaian hitam itu. Jika kita tidak berkenalan maka biarlah. Pria berpakaian hitam itu tersenyum. Setelah itu, dia secara acak berkata, bagaimanapun tidak ada orang di sini yang bisa melarikan diri. Itu termasuk Anda. Petik 2. Xiao Yan menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan keinginan pria berpakaian hitam ini untuk membunuh. Jelas, sepertinya tidak akan terlalu santai jika dia ingin melarikan diri dengan selamat hari ini. Kaki Xiao Yan melangkah ke udara kosong. Setelah itu, dia perlahan mundur. Dengan sekejap, dia bergegas ke samping kelompok Cao Ying. Saat ini, bukan saatnya untuk bertindak berani. Selusin pria berpakaian hitam di sekitarnya sangat kuat. Berdasarkan perkiraan Xiao Yan dengan matanya, kemungkinan ada 6 hingga 7 ahli kelas Dozong. Barisan ini cukup kuat bahkan di wilayah Central Plains. Tidak disangka mereka akan muncul di sini pada waktu yang sama. Selain dua sesepuh dari Sekte Xuan yang mendalam, yang mengungkapkan kilatan tajam di mata mereka, orang-orang yang tersisa merasa baik-baik saja tentang Xiao Yan yang tiba-tiba ditarik. Pada saat ini, orang tambahan berarti mereka telah memperoleh kesempatan tambahan untuk melarikan diri. Mereka telah dengan jelas menyaksikan kekuatan Xiao Yan di atas bukit hari ini. Apa yang harus kita lakukan? Mata cantik Cao Ying menatap Xiao Yan saat dia bertanya dengan lembut. Apa yang bisa kita lakukan? Orang itu adalah seorang elit Dozun. Kalian semua harus memikirkan cara kalian sendiri untuk melarikan diri. Xiao Yan menjawab tanpa daya. Bagaimana kita melarikan diri? Orang itu akan memblokir kita bahkan jika kita menggunakan batu spasial. Song King mengerutkan kening dan menuntut. Xiao Yan merentangkan tangannya. Dia terlalu malas untuk berdebat dengannya. Bagaimanapun, jika ada yang salah, dia akan melepaskan lotus api pemusnahan untuk melarikan diri. Adapun Cao Ying dan yang lainnya, dia tidak memiliki energi. Saya mampu memecahkan penghalang spiritual ini. Namun, jika saya menyerang penghalang, orang itu pasti akan turun tangan. Oleh karena itu, saya perlu waktu. Cao Ying dengan lembut mengatupkan gigi peraknya. Matanya yang cantik menatap Xiao Yan dengan cara yang tidak berkedip. Dia tahu bahwa jika seseorang berbicara tentang berkelahi dengan orang lain, kemungkinan orang yang memiliki kemampuan bertarung terbesar di sini adalah Xiao Yan. Xiao Yan mengangkat alisnya setelah mendengar kata-katanya. Dia sedikit terkejut saat menatap Cao Ying. Dia memang pantas mendapat julukan penyihir. Dia yakin dia bisa memecahkan penghalang spiritual yang telah didirikan oleh seorang elit Dozun. Ini benar-benar sedikit luar biasa. Kita bisa memblokir orang-orang berpakaian hitam ini, tapi orang itu, seorang pria parubaya dengan darah menempel di wajahnya ragu-ragu sejenak sebelum tertawa getir. Xiao Yan meliriknya. Dengan mampu bertahan sampai sekarang, itu adalah bukti yang cukup bahwa dia bukanlah karakter biasa. Tentu saja, mereka yang bisa memasuki alam pil ini semuanya memiliki beberapa keterampilan. Apakah seseorang lebih kuat atau lebih lemah akan ditentukan oleh siapa yang memiliki lebih banyak keterampilan. Berapa lama yang Anda butuhkan? Xiao Yan tidak punya waktu untuk berpikir lebih banyak saat ini. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan dia dengan cepat bertanya setelah beberapa saat. 3 menit, Cao Ying dengan cepat menjawab. Xiao Yan terdiam sesaat. Setelah itu, dia perlahan mengangguk di depan mata cemas semua orang. Meskipun pihak lain adalah seorang elit Dozun, Xiao Yan masih memiliki kepercayaan diri untuk memblokirnya selama 3 menit.
Semua orang menghela nafas lega ketika mereka melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Beberapa orang memberikan tatapan terima kasih kepada Xiaoyan. Mereka semua dengan jelas mengerti bahwa bertukar pukulan dengan pria berpakaian hitam adalah hal yang paling berbahaya. Namun, hanya Xiaoyan yang hampir tidak memiliki kemampuan semacam itu dalam kelompok mereka ini. Bahkan dua sesepuh dari Sekte Xuan yang mendalam tidak banyak bicara saat ini. Meskipun mereka memiliki kekuatan bintang 9 Douzong, masih ada celah besar antara mereka dan kelas Douzun. Kemungkinan mereka akan berakhir dalam situasi yang mengerikan jika mereka bertukar pukulan dengannya. Terima kasih banyak. Cao Ying dengan lembut berterima kasih pada Xiaoyan. Setelah itu, jari kakinya dengan lembut menekan ke tanah. Sosok halusnya terbang mundur. Tepat ketika sosoknya yang halus bergegas ke belakang, rambut hitamnya, biasanya diikat oleh pita, tiba-tiba tersebar. Saat ini, tekanan spiritual yang luar biasa agung perlahan menyebar dari antara alis Cao Ying. Menyerang! Song King menjerit keras tepat saat Cao Ying bergegas kembali. Majestic Douqi segera keluar dari tubuhnya. Setelah itu, dia bergegas menuju pria berpakaian hitam di sekitarnya, dengan tegas mengganggu mereka dalam prosesnya. Xiaoyan diam-diam merasa terkejut di dalam hatinya saat dia merasakan kekuatan spiritual yang luar biasa yang menyebar dari antara alis Cao Ying. Wanita ini memang tidak sederhana. Jika seseorang membahas kekuatan-kekuatan spiritual seseorang, Cao Ying pasti akan menjadi yang terkuat di antara mereka yang seusia yang telah ditemui Xiaoyan selama ini. Sepertinya alasan dia dianugerahi julukan penyihir tidak sepenuhnya karena penampilannya yang mempesona. Jika dia diberi waktu yang cukup untuk tumbuh, kemungkinan masa depannya tidak akan terbatas. Pada saat itu, bahkan Douzun berbaju hitam yang misterius ini tidak akan menjadi tandingannya. Kelompok Song King campur tangan dan memblokir selusin individu berpakaian hitam itu. Pada saat yang sama, Xiaoyan berani meremehkan tugasnya. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan pria berpakaian hitam itu. Ekspresinya serius saat dia melihat ke pihak lain. Api hijau giok perlahan melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Anda berpikir untuk memblokir diri yang mulia ini dengan kekuatan Anda? Mata pria berpakaian hitam itu dingin saat mereka menatap Xiaoyan. Setelah itu, dia dengan cepat melirik ke sisi penghalang spiritual. Cao Ying mengerutkan kening saat dia mulai menggunakan taktiknya untuk membuka penghalang. Pria berpakaian hitam itu segera mendengus dingin saat dia secara acak melambaikan lengan bajunya. Ruang di sekitar Xiaoyan memadat dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu tampak seperti penjara yang menguncinya dengan kuat. Ekspresi Xiaoyan berubah sedikit saat dia merasakan beratnya ruang padat di sekitarnya. Seorang elit Douzun memang orang aneh. Mereka mampu mengubah ruang kosong menjadi penjara dengan mengangkat tangan. Apalagi penjara ini begitu kokoh sehingga tidak bisa dibobol. Skyfire Tree Mysterious Cheng, perubahan pertama. Skyfire Tree Mysterious Cheng, perubahan kedua. Untungnya, Xiaoyan bukanlah orang biasa. Hatinya jelas mengerti betapa merepotkannya berurusan dengan seorang elit Douzun. Dia tidak berani menahan saat dia melepaskan Skyfire Tree Mysterious Cheng ke perubahan kedua. Douqi di dalam tubuhnya melonjak. Baru kemudian itu dengan paksa menghancurkan ruang padat di sekitarnya. Setelah itu, Xiaoyan melintas dan sekali lagi memblokir rute pria berpakaian hitam itu. 3 perubahan misterius Skyfire dari Burning Flame Valley. Kejutan juga melintas di mata pria berpakaian hitam itu saat melihat kekuatan Xiaoyan tiba-tiba melonjak. Kakinya langsung menginjak udara kosong. Setelah itu, tubuhnya tampak telah berteleportasi seperti yang muncul di depan Xiaoyan. Telapak tangan biasa terbang dan menabrak dada Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan menjadi sangat serius saat menghadapi telapak tangan lembut dari pria berpakaian hitam ini. Telapak tangan pihak lain telah mengunci ruang di sekitar tubuhnya, menyebabkan dia tidak memiliki kemampuan untuk menghindar. Karena dia tidak bisa menghindar, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menerima serangan secara paksa. Xiaoyan segera mengatupkan giginya. Tangannya dengan lembut bergetar dengan cara yang aneh. Gelombang kekuatan tersembunyi yang sangat kuat meletus. Ledakan oktan. Kekuatan tersembunyi dipindahkan ke tulang Xiaoyan. Setelah itu, meninggalkan tubuhnya dan mengalir ke telapak tangan pria berpakaian hitam itu. Namun, ini hanya menyebabkan telapak tangannya sedikit berhenti. Buka segel gunung? Segel pembalik laut?
Segel tangan berubah dengan cara seperti kilat. Segera, dua sidik jari energi cerah meletus dari tangan Xiaoyan. Mereka dengan keras menabrak telapak tangan pria berpakaian hitam itu, menyebabkan angin telapak tangannya perlahan melemah. HMPH. Pria berpakaian hitam itu tampak sangat tidak senang dengan sikap keras kepala Xiaoyan. Ketidaksabaran akhirnya melintas di matanya. Penghalang spiritual di sekitarnya juga menjadi lebih pucat saat dibatalkan oleh Cao Ying. Gelombang energi panas yang aneh tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh pria berpakaian hitam itu setelah dengusan dingin terdengar. Selanjutnya, itu diaglomerasi menjadi lapisan kristal biru tua yang aneh di lengannya. Melihat dari kejauhan, itu tampak seolah-olah itu adalah tangan kristal berwarna biru. Perasaan berbahaya melonjak ke hati Xiaoyan saat lapisan kristal aneh itu muncul. Jarinya dijentikkan sebagai tindakan refleks. Cahaya perak melintas di depannya dan boneka iblis bumi muncul. Bang! Boneka iblis bumi baru saja muncul ketika ruang di depan Xiaoyan menjadi terdistorsi. Segera sebuah tangan yang diselimuti oleh kristal biru tua menembus ruang kosong itu. Setelah itu sangat mendarat di dada boneka setan bumi. Segera, suara menusuk telinga yang tidak biasa muncul. Setelah pukulan itu mendarat, dada boneka iblis bumi yang tak tertandingi itu membentuk penyok sedalam hampir setengah inci. Kulitnya pecah, memperlihatkan bagian dalam tubuhnya yang berwarna perak. Kekuatan yang menakutkan mengirim boneka iblis bumi terbang mundur setelah menghancurkan dadanya. Xiaoyan juga terpengaruh olehnya. Sebagian dari kekuatan ditransmisikan ke tubuhnya, menyebabkan ekspresinya menjadi sedikit pucat. Kakinya menekan udara kosong saat dia buru-buru mundur. Orang ini, kekuatan yang menakutkan. Sok naik dalam hati Xiaoyan saat dia mundur dengan cara yang menyedihkan. Jika boneka iblis bumi tidak merasakan sakit sedikit pun, kemungkinan pukulan ini akan merenggut nyawanya. Sulit membayangkan luka macam apa yang akan diderita Xiaoyan jika pukulan itu, yang ditembakkan ke udara, mendarat padanya. Apakah ini kekuatan elit Douzun? Xiaoyan melirik ke dada boneka setan bumi, yang tampaknya telah benar-benar runtuh. Matanya tanpa sadar menyusut saat dia melakukannya. Dentang! Suara retakan kecil tiba-tiba muncul di udara saat Xiaoyan sedang menstabilkan tubuhnya. Cepat pergi, penghalang spiritual rusak. Petik 2. Suara merdu Cao Ying ditransmisikan ke telinga semua orang segera setelah suara itu menyebar. Reaksi Xiaoyan sangat cepat ketika dia mendengar kata-katanya. Dia baru saja menstabilkan tubuhnya ketika dia berbalik tanpa ragu-ragu. Cahaya perak di bawah kakinya berkedip, dan dia berubah menjadi bayangan yang bergegas menuju hutan dengan kecepatan kilat. Bab 1172, melarikan diri untuk kehidupan seseorang. Reaksi Xiaoyan cepat dan reaksi yang lain juga cukup cepat. Tepat ketika Xiaoyan berbalik dan pergi, Song Qing dan yang lainnya juga segera melarikan diri dari medan pertempuran. Setelah itu, mereka menggunakan semua kekuatan mereka untuk bergegas secara eksplosif ke hutan. Swoosh! Cao Ying berada di depan semua orang yang melarikan diri. Selain itu, dia adalah orang pertama yang melarikan diri saat penghalang spasial pecah. Namun, beberapa saat setelah dia berteriak, sesosok tubuh melintas dari belakangnya. Dalam sekejap mata, sosok itu telah menyusulnya. Matanya yang cantik menyapu untuk melihat siapa itu. Siapa lagi sosok ini selain Xiaoyan? Mereka yang melarikan diri bukanlah orang bodoh. Mereka tidak lari ke arah yang sama. Sebaliknya, mata mereka saling memandang sebelum mereka mulai bergegas ke segala arah. Dalam beberapa kilatan, mereka telah melarikan diri ke hutan yang luas. Ces, jangan biarkan mereka pergi. Pria berpakaian hitam itu terkejut karena penghalang spasial telah dihancurkan dengan cepat oleh Cao Ying. Dia buru-buru pulih dan berteriak dengan suara keras. Dimengerti. Lusin plus pria berpakaian hitam buru-buru mengakui setelah mendengar perintah pria berpakaian hitam itu. Setelah itu, mereka mulai menyebar secara tertib, mengejar individu yang melarikan diri saat mereka melakukannya. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa berjuang. Mata dingin pria berpakaian hitam itu tertuju ke arah menghilangnya Xiaoyan dan Cao Ying. Dia segera tertawa dingin saat tubuhnya bergetar. Ruang di sekitarnya perlahan bergoyang dan tubuhnya menghilang dengan cara yang aneh.
Dua sosok bergegas pergi seperti monyet lincah di dalam hutan hijau yang subur ini. Kecepatan keduanya secepat kilat, tubuh mereka berkelebat di antara hutan dan menghilang. Dua orang bergegas keluar tanpa menoleh. Tiba-tiba riak muncul dari pepohonan di samping mereka. Sesosok segera muncul dari dalam. Kemunculan tiba-tiba sosok ini mengejutkan Xiaoyan dan Caoying. Tatapan mereka buru-buru menyapu dan menemukan bahwa itu adalah Song King. Joy melintas di wajah Song King ketika dia melihat mereka berdua. Kakinya melangkah di udara kosong saat dia bergegas dan berkata, "Cepat pergi, ada beberapa orang berpakaian hitam menghalangi arah itu." Dia tahu bahwa kata-kata ini tidak berguna setelah mengucapkannya karena Xiaoyan dan Caoying tidak mengurangi kecepatan mereka sedikitpun. Sebaliknya, tubuh mereka berkedip dan kecepatan mereka meningkat secara signifikan. Wajah Song King berkedut saat melihat ini. Namun, dia tidak punya waktu untuk mengatakan apa-apa lagi saat ini. Dia melepaskan kecepatannya hingga maksimum dan buru-buru mengikutinya. Mereka bertiga dengan liar melarikan diri di lautan pepohonan. Target mereka adalah puncak gunung. Jika mereka ingin melepaskan Dozun yang berpakaian hitam, mereka harus menarik sesuatu yang dia takuti. Satu-satunya yang bisa melawan Dozun yang berpakaian hitam ini kemungkinan besar adalah binatang terkuat di atasnya. Ketiga sosok itu bergegas melewati hutan seperti angin kencang, menyebabkan daun-daun layu di tanah menari. Ekspresi Xiaoyan serius. Cahaya perak cerah terus-menerus muncul. Sosoknya yang berkedip terkadang meninggalkan beberapa bayangan di udara yang perlahan akan menyebar. Berderak. Kaki Xiaoyan baru saja mendarat di pohon besar saat dia menekuk lututnya. Dia baru saja akan meminjam kekuatan untuk menembak ke depan secara eksplosif ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Kakinya melengkung membentuk lengkungan aneh dan tubuhnya malah melesat ke belakang. Bang! Segera setelah sosok Xiaoyan mundur, ruang yang tidak jauh dari tempat kakinya mendarat tiba-tiba terdistorsi. Sosok hitam segera muncul di depan mereka bertiga entah dari mana. Mata dinginnya menyebabkan hati kelompok Xiaoyan tenggelam. Kecepatanmu cukup cepat. Sayangnya, itu masih belum cukup untuk melepaskan diri yang mulia ini. Pria berpakaian hitam itu muncul dan melirik Xiaoyan trio sebelum tertawa. Kilatan dingin melintas di mata Xiaoyan saat melihat ini. Orang ini memang merepotkan untuk dihadapi. Jangan buang waktu untuk diri yang mulia ini. Pria berpakaian hitam itu tampaknya secara bertahap kehilangan kesabarannya. Matanya tiba-tiba menjadi gelap dan dingin. Dia meringkuk tangannya dan lapisan kristal biru tua melonjak keluar dari tubuhnya. Setelah itu membentuk cakar tangan kristal energi. Cakar itu baru saja terbentuk ketika pria berpakaian hitam itu melambaikan lengan bajunya. Cakar kristal menghilang entah kemana. Hati-hati. Hati Xiaoyan bergetar saat melihat cakar kristal menghilang, jadi dia buru-buru meneriakkan peringatan. Setelah bertukar pukulan dengan pria berpakaian hitam ini sebelumnya, Xiaoyan menyadari betapa menakutkannya lapisan kristal biru tua itu. Trio Xiaoyan telah berpisah menjadi tiga arah setelah teriakan itu terdengar. Mereka mundur dengan kecepatan seperti kilat pada saat bersamaan. Ruang di depan Caoying tiba-tiba membentuk riak yang intens sementara mereka bertiga mundur. Segera, cakar kristal itu dengan paksa menembus ruang dan menangkapnya dengan cara yang kejam. Dari kelihatannya, Dozun berpakaian hitam itu berencana menyerang Caoying lebih dulu. Ketika cakar tangannya mencengkeram, Caoying sedikit terkejut saat mengetahui bahwa ruang di sekitarnya telah dipadatkan dengan paksa. Sosoknya tidak lagi bisa bergerak di bawah ruang yang mengeras ini. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyaksikan binatang kristal besar itu mengulurkan tangan. Xiaoyan dan Song King juga merasakan Caoying tiba-tiba turun ke situasi berbahaya. Ekspresi mereka berubah. Mata Song King itu sedikit berkedip. Sesaat kemudian, dia menggertakkan giginya dengan kasar saat kakinya menginjak cabang pohon. Tubuhnya lari ke hutan dengan kecepatan seperti kilat dan menghilang dalam sekejap mata. Xiaoyan mengerutkan alisnya saat melihat Song King meninggalkan Caoying untuk melarikan diri sendirian. Dia menatap Caoying, yang menahan sakitnya sambil mengatupkan gigi peraknya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mendesah pelan. Song King mungkin bisa melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu, tapi dia, Xiaoyan, benar-benar tidak bisa. Setelah menghela nafas lagi, Xiaoyan menjentikkan jarinya.
Sosok berwarna perak bergegas keluar dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, ia dengan cepat muncul di depan Cao Ying, menggunakan tubuhnya untuk memblokirnya. Retak. Boneka iblis bumi baru saja muncul ketika tangan kristal energi itu dengan keras meraihnya. Seseorang hanya bisa melihat tubuhnya yang sangat kuat dengan segera membentuk banyak garis retakan. Bahkan ada suara daging yang dalam dan dalam meledak. Pergilah. Xiao Yan segera berteriak keras setelah menggunakan boneka iblis bumi untuk membantu Cao Ying memblokir serangan itu. Bantuan yang tiba-tiba ini mengejutkan Cao Ying. Matanya yang cantik segera menatap Xiao Yan secara mendalam. Bibir merahnya melebar dengan lembut. Sedikit suara dikirim ke telinga Xiao Yan, "Terima kasih." Cao Ying juga mengerti situasi seperti apa setelah kata-kata itu terdengar. Dia tidak tinggal lama. Tubuhnya yang halus bergerak, dan dia dengan cepat berlari ke dalam hutan. Xiao Yan memberi isyarat dengan tangannya setelah Cao Ying berbalik dan bergegas ke hutan. Dia buru-buru menarik boneka iblis bumi, yang hampir berubah menjadi potongan, kembali ke cincin penyimpanannya. Cahaya perak berkedip di bawah kakinya. Setelah itu, dia melepaskan gerakan 3000 petir ke batasnya. Dia ditemani oleh serangkaian bayangan saat dia bergegas ke hutan lebat ke arah lain. Ekspresi Dou Zun yang berpakaian hitam akhirnya berubah menjadi gelap ketika dia melihat serangannya sekali lagi tanpa hasil. Mata dinginnya menyapu ke arah di mana ketiga orang itu melarikan diri. Mereka segera berhenti di tempat Xiao Yan pergi. Karena Anda suka menyelamatkan orang lain, diri yang mulia ini akan melihat siapa yang akan datang untuk menyelamatkan Anda kali ini. Suara padat keluar dari mulut Dou Zun yang berpakaian hitam itu. Setelah itu, tubuhnya bergetar, dan dia sekali lagi menghilang dengan cara yang aneh. Dari kelihatannya, intervensi Xiao Yan benar-benar membuatnya marah. Sosok Xiao Yan bergegas melalui hutan dengan cara seperti kilat. Ekspresinya saat ini gelap dan serius. Meskipun tidak ada sosok Dou Zun berpakaian hitam di belakangnya, samar-samar dia bisa merasakan bahwa dia sedang dikunci oleh orang itu. Jelas, orang itu telah memilih Xiao Yan di antara ketiganya. Bajingan, jika kamu benar-benar memaksaku sejauh itu, aku akan membiarkanmu membayar harga yang sangat mahal bahkan jika aku harus berusaha sekuat tenaga sampai terluka parah. Petik 2. Sosok Xiao Yan terus menyerang dengan liar dari kejauhan, tapi perasaan terkunci itu tidak melemah. Sebaliknya, itu menjadi lebih intens. Segera, kilatan tajam melintas di mata Xiao Yan. Meskipun pihak lain adalah seorang elit Dou Zun, tidak mungkin baginya untuk menggigit tulang keras Xiao Yan jika Dou Zun ini tidak memiliki gigi yang bagus. Setelah pikiran ini melintas di hati Xiao Yan, kecepatannya meningkat. Pada akhirnya, Xiao Yan hanya bisa melihat garis hitam buram yang menerobos udara hutan. Namun, dia tidak dapat melihat semua itu saat melewati dengan liar. Kaki Xiao Yan menginjak udara kosong. Dia melihat melalui celah di hutan saat dia melihat ke puncak gunung yang mendekat. Ci! Mata Xiao Yan tiba-tiba menyusut segera setelah desahan dilepaskan di dalam hatinya. Kakinya menginjak udara kosong, dan tubuhnya dengan paksa dihentikan. Matanya dipenuhi dengan kegelapan yang dalam saat dia melihat ke cabang pohon yang tidak jauh darinya. Sosok manusia berpakaian hitam duduk dengan kaki bersilang di tempat itu. Terlepas dari seberapa cerdas mangsa, ia tidak akan bisa lepas dari tangan pemburu. Dou Zun berpakaian hitam mengangkat matanya. Tatapannya melirik Xiao Yan dengan acuh tak acuh saat dia dengan ganas tertawa. Xiao Yan, diri mulia ini ingin melihat apakah akan ada orang yang muncul dan menyelamatkan Anda kali ini. Aku pasti akan mengambil api surgawimu. Petik 2. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di hati Xiao Yan ketika dia mendengar kata-kata ini. Matanya menyapu Dou Zun yang berpakaian hitam. Ada sedikit perubahan dalam ekspresinya saat dia berseru, "Kamu mugu tua?" Dou Zun berpakaian hitam sedikit terkejut saat mendengar ini. Setelah itu, senyum buas di wajahnya menjadi lebih menonjol. Dia bertanya, "Tidak bisakah kamu mengenali saya?" Hati Xiao Yan tanpa sadar tenggelam ketika dia mendengar kata-kata Dou Zun berpakaian hitam tidak menyangkal apapun. Orang ini, memang Old Mugi. Dia memiliki kemampuan untuk menipu 3 kepala raksasa menara pil dan memasuki pil realem. Ini juga bagus karena Anda telah mengenali saya. Anda setidaknya bisa mati karena tahu mengapa. Tidak peduli bagaimana seseorang mengatakannya, kami berdua memiliki beberapa hubungan.
Jika kami benar-benar mendiskusikannya, Anda bahkan mungkin harus memanggil paman guru mandiri yang terhormat ini. Old Mugu tertawa dengan sikap yang kelam dan dingin. TL, guru paman, junior dari seorang guru yang memiliki guru yang sama dengan gurunya. Saya tidak begitu diberkati. Xiao Yan tanpa sadar tertawa saat mendengar ini. Old Mugu tertawa dan tidak keberatan. Matanya agak panas saat dia menatap Xiao Yan. Kali ini, diri yang mulia ini tidak akan menahan diri. Pertama-tama aku akan membunuhmu dan mengambil jiwamu. Diri mulia ini memiliki metodenya sendiri untuk membuat Anda mengungkapkan mantra api. Petik 2. Setelah tertawa dengan sikap dingin dan padat, Old Mugu mengepalkan tangannya. Cakar besar itu, yang terbentuk dari energi biru tua, sekali lagi muncul di hadapannya. Dia melambaikan lengan bajunya dan cakar besar itu menghilang dengan cara yang aneh. Ekspresi Xiao Yan juga berubah saat melihat cakar besar itu menghilang. Setelah pertukaran tadi, dia sudah mengerti bahwa benda ini bisa menembus ruang angkasa itu sendiri. Itu sulit dipahami, membuat sulit bagi seseorang untuk bertahan melawannya. Xiao Yan tidak salah. Ruang di depannya menjadi terdistorsi sementara Xiao Yan berkonsentrasi. Cakar kristal yang sangat besar bergegas keluar dan meraihnya. Momentum cakar besar itu sangat mengejutkan. Xiao Yan juga mengerti betapa menakutkannya hal ini. Bahkan boneka iblis bumi hampir lumpuh saat cakar meraihnya. Dengan kekuatan tubuhnya, kemungkinan dia akan meledak menjadi tumpukan daging berdarah hanya dengan sejumput. Namun, untungnya dia sudah siap. Saat cakar besar itu muncul, cahaya perak di bawah kaki Xiao Yan menyala sebelum cakar itu bahkan bisa mengunci dirinya. Dalam sekejap, dia muncul di tanah kosong sekitar beberapa puluh meter jauhnya. HMPH. Old Mugu dengan dingin tertawa saat melihat reaksi cepat Xiao Yan. Tawanya baru saja terdengar saat Xiao Yan terpesona. Tangan kristal besar, diisi dengan tekanan spiritual yang tidak biasa, sekali lagi muncul dengan cara yang aneh. Setelah itu, tangan itu meraih dengan kecepatan seperti kilat. Ruang sekitarnya sekali lagi mengeras. Pemadatan ruang sekitarnya menyebabkan ekspresi Xiao Yan berubah. Tangan kristal besar ini benar-benar terlalu merepotkan untuk ditangani. Sangat sulit bahkan untuk menghindarinya. Seorang elit Dozun memang luar biasa. Xiao Yan tiba-tiba mengatupkan giginya saat banyak pikiran melintas di hatinya. Matanya tidak berkedip saat dia menatap cakar besar yang datang dengan keras mencengkeramnya. Doki di dalam tubuhnya mulai bermanuver saat ini. Saat ini dia benar-benar perlu terlibat dalam pertempuran terakhir habis-habisan. Cakar besar itu menyala. Itu terbuka dan seperti cakar hantu saat mencubit kepala Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan telah menjadi sangat serius saat dia melihat cakar besar itu tumbuh lebih besar di matanya. Segel tangannya berubah saat dia melakukannya. Skyfire Tree Mysterious Cheng, perubahan pertama. Skyfire Tree Mysterious Cheng, perubahan kedua. Dua tangisan terdengar satu demi satu di dalam hati Xiao Yan, menyebabkan doki di dalam tubuhnya tiba-tiba melonjak. Ruang padat di sekitarnya juga menjadi jauh lebih santai. Skyfire Tree Mysterious Cheng, perubahan ketiga. Mata setan Xiao Yan menatap Old Mugu dengan senyum garang di wajahnya. Dia menghirup udara dalam-dalam. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah sekali lagi saat dia bersiap untuk menggunakan semua kekuatannya. Sama seperti segel tangan Xiao Yan terbentuk, ruang di depannya berubah secara aneh. Segera, sesosok yang kuat keluar dari ruang yang terdistorsi dan berdiri di depan Xiao Yan seperti menara logam. Nafas yang luas dan tenang tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh yang kuat seperti badai yang menyapu saat muncul. Perasaan semacam ini seolah-olah yang ada di depan bukanlah seseorang, melainkan gunung yang menopang langit. Hihi, membunuh secara terbuka di wilayahku. Anda benar-benar tidak memberi saya wajah apapun, bukan? Petik 2. Sosok itu baru saja muncul ketika dia tertawa kasar di depan mata Xiao Yan yang tertegun. Setelah itu, sosok itu mengepalkan kelima jarinya dengan erat. Pukulan tanpa gerakan yang bagus tiba-tiba terlempar, dan itu bertabrakan dengan cakar besar. Bang! Keduanya bertabrakan. Cakar besar seperti kristal, yang memiliki kekuatan luar biasa besar, telah dipaksa mundur lebih dari selusin meter. Setelah itu, ia terbang di udara dan secara samar-samar mengungkapkan beberapa retakan. Siapa yang datang?
Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan Old Mugu berteriak dengan marah setelah dikejutkan. Pria kuat itu belum mengatakan apa-apa setelah tangisan Mugu tua terdengar saat tawa yang memikat tiba-tiba bergema di atas hutan. Orang tua, aku tidak akan peduli jika kamu mengejar yang lain. Namun, kamu tidak bisa membunuh Xiao Yan. Petik 2. Ziyan. Xiao Yan, yang dalam keadaan tertegun, langsung lebih terkejut saat mendengar suara yang dikenalnya ini. Joy dengan cepat melonjak ke matanya.